Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini tuh saya pengen sedikit membahas nih tentang pemberian arus untuk ikan cana gitu ya teman-teman. Katanya pemberian arus untuk ikan cana itu bisa bikin si ikan itu jadi gondrong nih teman-teman. Mungkin pembahasan ini sih sebenarnya udah lama ya. Cuman ya di sini saya pengen memberikan sudut pandang saya pribadi lah tentang hal ini gitu ya, atau tentang pemberian arus untuk ikan cana sendiri. Jadi mungkin kira-kira apa benar gitu ya bisa bikin si ikan itu jadi gondrong dengan kita memberikan arus di akuariumnya itu ya, atau di tanknya. Jadi ya mungkin sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya teman-teman, biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si Kinton, cana stewarti kesayangan saya yang berapa lama ya saya rawat dia. Kurang lebih udah lebih dari setahun lah, kayaknya setahun setengah ada nih untuk merawat dia ini. Jadi waktu itu tuh saya ngerawat dia dari ukuran kurang lebih 45 sentian. Dan sekarang kurang lebih udah di 14 atau 15 cm nih kayaknya ya. Cuman belum saya ukur kering juga nih untuk si Kinton ini. Nah jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi untuk si Kinton ini tuh dari dulu emang saya kasih arus nih teman-teman. Cuman untuk beberapa waktu kebelakang ini tuh si filternya itu tuh mati teman-teman ya, atau si arusnya itu mati karena mungkin si filternya udah terlalu kotor. Jadi waktu itu tuh mati dan saya malas untuk bersihinnya gitu teman-teman. Nah bisa dilihat ya, sebenarnya untuk si Kinton ini tuh bisa dibilang gimana ya, gondrong, tapi nggak terlalu gondrong-gondrong banget lah, ibaratnya nggak terlalu high fin gitu ya. Cuman dia ini tuh kenapa saya tetap rawat dia, karena dia ini tuh salah satu ikan yang memberikan saya banyak ilmu lah ibaratnya, terutama untuk nge-keep stewarti gitu ya, ilmu-ilmu mengenai dot ya, black dot, terus warna, ring dan segala macamnya itu saya banyak belajar dari dia, termasuk cara ngelatih mentalnya gitu teman-teman. Jadi dia ini tuh ibaratnya ya ikan kesayangan saya lah, karena dia itu udah ngasih banyak ilmu buat saya. Nah jadi sepengalaman saya selama ngerawat si Kinton ya, sama si ini nih, mungkin teman-teman yang dulu pernah yang belum lihat videonya mungkin bisa dilihat lah videonya ya, waktu awal-awal saya bikin video gitu ya. Si Marsha juga dulu itu saya kasih arus teman-teman, dan mungkin yang saya lihat, yang saya amati gitu ya, untuk pemberian arus sendiri itu tuh sebenarnya nggak ada pengaruh untuk bikin gondrong teman-teman. Nah jadi kenapa banyak orang yang bilang kalau dikasih arus itu jadi gondrong? Nah menurut pandangan saya gitu ya teman-teman, jadi kalau si ikan itu dikasih arus, bisa dilihat tuh ya arusnya jalan. Nah, kalau si ikan kasih arus itu kan pergerakannya jadi ibaratnya nggak banyak mojok lah, nggak banyak mager gitu ya, jadi bergerak terus ibaratnya gitu ya. Nah dengan si ikan yang bergerak terus kayak gitu, otomatis kan kalau kita kasih makan misalkan agak gendut nih badannya, agak bulat misalkan, si ikan itu kalau banyak bergerak ya kayak manusia lah, kalau banyak bergerak ibaratnya pencernaannya atau si ikan itu mencerna makanan yang dia makan itu lebih cepat teman-teman. Jadi sebenarnya bukan bikin gondrong kalau menurut saya ya. Jadi yang ada itu si ukuran tubuhnya itu atau badannya itu jadi lebih ramping lah. Cuman untuk si Kinton ini tuh karena emang udah agak lama juga nggak nyala ya untuk filternya, jadi mungkin badannya juga masih tebal nih. Ini baru dinyalain itu kurang lebih 1 hari ke belakang apa 2 hari ke belakang baru saya nyalain lagi, karena emang udah kotor juga. Dan awalnya pun kenapa saya kasih arus itu bukan karena pengen dia gondrong teman-teman, tapi pengen menjaga kualitas airnya gitu. Makanya di sini saya pakai ini pompa atau filter internal ini tuh merek waktu itu tuh kalau nggak salah sih Resun Magi 200. Kenapa saya pakai filter ini? Karena di filter ini tuh kita udah dikasih tempat atau disediain tempat ya untuk media filter
atau rumah bakteri untuk filtrasinya gitu teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar kapas doang gitu. Makanya saya pilih filter internal merek ini gitu, biar enak aja gitu ya. Jadi bisa nyimpen media filter juga atau rumah bakterinya gitu. Jadi ya bisa dilihat lah untuk kejernihan airnya di sini tuh bisa dibilang jernih banget lah untuk kita pakai filter ini. Nah ya jadi mungkin kalau menurut saya ya, atau menurut pandangan saya itu, pemberian filter ini tuh nggak ada pengaruh ke gondrong atau bikin gondrong si ikan gitu ya. Tetap gitu ibaratnya kalau gondrong itu bisa dibilang balik lagi ke pengaruh genetik si ikan. Cuman mungkin karena kita kasih arus, kan si ikan jadi ibaratnya nggak mau diam lah ibaratnya ya, jadi gerak-gerak terus, nggak gampang mager gitu. Nah jadi si tubuhnya itu ramping teman-teman. Nah dengan tubuh ramping mungkin bisa dilihat gitu ya sama kita bahwa yang bertumbuh itu si pinnya atau si dorsalnya, padahal yang berkurang itu dari ukuran badan si ikan gitu, yang jadi semakin kecil atau semakin ramping, jadi kelihatan kayak gondrong. Dan itu juga kelihatan di si Marsa waktu dia itu dikasih arus teman-teman. Padahal waktu itu ibaratnya saya ngasih makan dia itu bisa dibilang dipus lah itu ya. Dan alhamdulillah untuk badannya, karena kebetulan saya juga atau saya pribadi emang kurang suka sama ikan yang gendut-gendut gitu ya, kayak gimana ya, kurang aja gitu, kurang enak aja ngelihatnya. Apalagi kalau misalkan dia itu gendut biasanya, atau misalkan kita kasih pakannya terlalu berlebihan, biasanya si ikan itu jadi mager ya teman-teman, jadi kurang lincah gitu ya. Makanya waktu itu saya kasih arus untuk si Kinton sama si Marsa gitu, dan ya lumayan lah hasilnya bisa kelihatan gitu ya sama saya pribadi kalau si tubuhnya itu semakin ramping. Makanya mungkin seperti yang saya bilang tadi gitu ya, banyak yang bilang katanya si filter atau arus itu bisa bikin gondrong. Sebenarnya bukan bikin gondrong ya teman-teman, tapi lebih ke bikin si tubuh ikan bikin tubuh si ikan itu semakin ramping lah ibaratnya. Ya kayak kita aja gitu kan, orang kalau kita banyak gerak meskipun kita banyak makan, tetap gitu kan si tubuh itu jadi lebih sehat juga gitu kan, ibaratnya kuat dan juga nggak terlalu besar lah atau nggak terlalu gendut gitu ya kalau kita di orang. Jadi buat saya pribadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk pemberian arus sendiri. Jadi nggak bikin gondrong kalau menurut saya. Tetaplah ibaratnya kalau gondrong itu balik lagi ke genetik. Cuman mungkin kita sebagai kiper bisa memaksimalkan itu dengan mencoba memberikan pakan-pakan yang sekiranya bisa mendukung untuk pertumbuhan tulang-tulang si ikan ibaratnya teman-teman. Kayak misalkan kan si Auranti nih, kayak si Auranti misalkan kita kasih katak sawah gitu kan ya, bikin dia itu pinnya tumbuh gitu ya, atau si dorsalnya itu semakin tinggi. Cuman tetap balik lagi ke genetik si ikan. Kalaupun misalkan si ikannya genetiknya nggak terlalu gondrong gitu ya kayak punya saya ini, tapi kalau kita kasih pakan seperti itu tetap gitu ya bisa bikin si dorsalnya itu tumbuh bisa ya makin tinggi lah, makin naik lagi gitu untuk perkembangan dorsalnya. Cuman mungkin nggak maksimal atau nggak kayak misalkan kita pengen yang gondrongnya gondrong banget gitu ya, nggak bisa kayak gitu ibaratnya kalau memang genetik si ikannya nggak terlalu gondrong. Jadi ya kita mah sebagai kiper seperti yang saya bilang gitu kan ya di video-video sebelumnya, hanya memaksimalkan bakat si ikan lah ibaratnya. Dan ya kurang lebih seperti itulah ya untuk pemberian filter internal atau pemberian arus untuk si ikan dan apa gitu pengaruhnya. Jadi ya jangan salah sangka lah, mungkin bisa dibilang saya hanya meluruskan itu bahwa pemberian filter ini tuh atau pemberian arus itu gak ada pengaruh sama sekali untuk bikin si ikan gondrong. Cuman mungkin bikin tubuh si ikan itu jadi ramping dan alhasil kelihatan si finnya itu lebih tinggi gitu teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman menurut atau pengalaman saya selama ngerawat ikan-ikan yang ada di sini, terutama di si Kinton sama si Marsa nih. Karena dulu untuk si Marsa sendiri juga waktu di tank ukuran 80 x 40 x 40 itu saya kasih arus juga dengan filtrasi waktu itu kalau nggak salah pakai sistem kanister teman-teman ya. Dan ya alhamdulillah gitu ya, yang saya lihat seperti yang saya bilang tadi di
awal gitu ya, bahwa arus itu sebenarnya nggak berpengaruh ke dorsal ya, atau nggak bikin gondrong juga gitu kan, tapi berpengaruh ke ukuran tubuh si ikan gitu yang jadi semakin ramping. Dan juga di si kinton nih, jadi kan saya ngerawat si kinton itu tuh kurang lebih selama 1,5 tahun lah. Jadi dia itu awal-awal saya, atau pertama kali saya nge-keep stewarti itu dia gitu ya, dan saya banyak dapat ilmu dari dia, entah dari settingan tank untuk stewarti kayak gimana, terus ngelatih mental harus kayak gimana, dan juga kayak untuk menjaga dot itu kayak gimana gitu ya. Dan di dia ini tuh, jadi waktu awal-awal datang itu emang dia nggak saya kasih arus, cuman mungkin kurang lebih selama 6 bulan saya rawat dia, atau pas ukurannya udah agak gede, saya kasih dia arus gitu ya. Dan bisa dibilang untuk ukuran tubuhnya itu jadi ramping teman-teman, sesuai harapan saya gitu ya. Jadi awal-awal dulu saya kasih filter juga niatnya bukan untuk bikin si ikan itu gondrong, tapi ya pengen ngejaga kualitas airnya. Makanya kenapa saya ambil dari merek Resun ini, karena dia itu enaknya udah ada media udah disediain tempat untuk media filter. Jadi nggak cuman media filternya itu nggak cuman sekedar kapas doang gitu ya, karena kan kebanyakan untuk filter internal itu si media filternya itu yang disediain cuman buat kapas doang ya, atau biopom doang gitu kan. Dan di Resun ini tuh dia udah nyediain tempat untuk media filter rumah bakterinya lah ibaratnya gitu teman-teman. Dan di sini itu saya pakai media filternya itu, atau rumah bakterinya itu saya pakai kalau nggak salah Kristal Bio kalau nggak salah ya, karena waktu itu saya sempat beli untuk akuarium yang di belakang, yang sekarang diisi sama si Kumpai juga. Nah jadi semenjak saya kasih filter ini, setelah saya lihat-lihat, oh ternyata dengan dikasih arus itu, awalnya saya berpikir juga kalau dikasih arus itu bikin si ikan itu jadi gondrong teman-teman, pas ngelihat perkembangan dia gitu ya, karena mungkin karena tubuhnya jadi semakin ramping dan kelihatan bahwa si finnya itu atau si dorsalnya itu semakin tinggi. Jadi saya beranggapan, oh ternyata dikasih arus itu bisa bikin gondrong gitu ya teman-teman. Dan saya coba ke si Marsa juga, penasaran nih kira-kira gimana, karena waktu itu si Marsa juga kan tanknya emang gede gitu ya. Dan saya lihat, wah kayak yang ya kurang lebih kayak gitulah, kurang lebih sama gitu anggapan saya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi kesini, saya lihat-lihat lagi bahwa perubahannya itu yang terlihat itu dari badannya gitu teman-teman, yang semakin ramping. Nah mungkin teman-teman juga yang belum lihat bisa dilihat lah video-video saya sebelumnya, atau awal-awal saya bikin video pas si Marsa di tank yang lama gitu ya, yang masih tank gede gitu. Dan situ saya kasih arus, ukuran tubuhnya itu beda lah sama sekarang, jadi si badannya itu lebih ramping waktu itu tuh. Dan si kinton pun sama, makanya saya dulu berpikiran kayak gitu, dan ternyata saya salah gitu ya teman-teman, anggapan saya ternyata yang berpengaruh itu ke ukuran tubuh si ikan gitu ya, yang semakin ramping. Nah, jadi mungkin karena tubuh si ikan yang semakin ramping, kita ngelihatnya kalau si dorsalnya itu semakin tinggi gitu ya, padahal badannya yang jadi ramping gitu teman-teman. Nah mungkin kurang lebih seperti itulah untuk pandangan saya terkait pemberian arus untuk si ikan gitu ya, yang katanya bisa bikin gondrong gitu. Jadi kan selama ya kurang lebih satu tahunan lah saya kasih arus untuk si kinton ini. Dan ya mungkin kurang lebih seperti itulah ya untuk video sekarang. Jadi buat teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Dan tentunya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait perkembangan ikan-ikan yang ada di sini, dan juga ya tentang eksperimen, tips and tricks, tutorial dan segala macamnya lah ya, yang mungkin bakal saya bahas juga. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.